Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk kali ini aku akan mengambil tema tentang hubungan kamu dan dia, apakah masih berlanjut atau tidak. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Dari hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak? Oke. Aku lihat di sini sebenarnya kalian berdua tuh masih sama-sama saling suka, ya, masih sama-sama memiliki perasaan yang sama, gitu ya. Kalau aku lihat di sini, bahkan ada keinginan untuk belajar, mengekspresikan, dan melanjutkan hubungan ke tingkat yang lebih baru, gitu ya. Terus itu juga aku lihat kayaknya ada seseorang atau dia mungkin ya, dia sedang memprepare, menyiapkan untuk kembali bersama, ya kalau aku lihat. Orang ini ingin melampaui hambatan yang ada di hubungan ini. Memang orang ini tuh banyak sekali pilihan. Terus itu juga pilihan itu ya bisa jadi memang seseorang, bisa jadi keputusan atau sesuatu ya bisa jadi antara kamu dan keluarganya, antara kamu dan pekerjaan ya bisa juga antara kamu dengan yang lainnya. Terus itu aku lihat kayak orang ini hmm, apa namanya? Memang nampaknya kayak ada yang mau dia ambil ya keputusan yang ingin dia ambil sepertinya ada sesuatu keputusan yang ingin dia ambil. Terus itu juga ada sesuatu yang pernah berturut-turut terjadi di hubungan kalian. Ya, bisa jadi tentang perselingkuhan yang berturut-turut, bisa jadi hubungan yang selalu on off on off on off on off ya. Em, Terutama ini tentang pengambilan keputusan dari masa lampau. Jadi misalkan gini, kan orang ini selalu menghadirkan banyak pilihan, ya misalkan ini pilihannya adalah orang lain. Nah, orang ini selalu mengulang hal yang sama karena orang ini tuh sebenarnya kayak belum bisa mengambil keputusan akibat dari masa lampau yang sering terjadi, yaitu perselingkuhan yang terus-terusan dia lakukan. Dia belum bisa menentukan antara kamu atau si dia, antara kamu atau si mereka gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat orang ini pernah one night stand dengan seseorang, entah ini kamu atau yang lainnya. Aku harus bilang gimana ini? Hmm, ada apa ya? Ada kebiasaan yang memang belum bisa untuk dia rubah atau ada suatu kesepakatan yang belum bisa dia tepati, ya. Intinya ini hal-hal umum yang terkait dari masa lampau itu belum bisa untuk dia ambil solusi, belum bisa dia ambil keputusan, ya. Hmm, apa ya? Juga misalkan gini, ini juga dipengaruhi mungkin tentang adat istiadat, ya. Mungkin antara kamu dengan dia itu sukunya berbeda, mungkin menurut keluarganya itu bertolak belakang sukunya, sehingga kayaknya nggak pantas gitu ya. Kayak aku pernah dengar tuh kayak orang Jawa dengan orang Sunda itu apa ya? Kalau mereka jadi itu kayak nggak cocok gitu loh, ya. Adalah yang seperti itu. Oke, aku lihat energi dari si dianya dulu. Dianya ini mau gimana? Apakah hubungan ini masih mau dia lanjutkan atau dia akhiri? Ini dari si dia ya. Pikirkan energi dia, pikirkan orang itu siapa. Aku akan menarik energi dari orang itu. Apakah dia mau masih melanjutkan hubungan ini atau tidak?
Sejujurnya dia ini merasa kayaknya hubungan ini tuh sulit banget ya, dan dia tuh sudah merasa kayak terperosok dalam hubungan yang monoton, tidak ada perkembangannya di hubungan ini. Terus itu juga kayaknya dia merasa memang butuh waktu dan butuh ruang untuk istirahat dulu dari hubungan kalian. Ya, jadi kalau aku lihat energinya, memang orang inilah yang menginginkan hubungan ini untuk em, bisa dibilang jeda atau berakhir terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Memang orang inilah yang duluan mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu atau menghindari kamu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa kurangnya waktu yang dia habiskan bersama dengan kamu sehingga menyebabkan putusnya koneksi ya di antara kalian karena orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang atau masalah lainnya ya. Nah, dan ini juga menyiratkan bahwa dia ini kesel ya karena lambatnya koneksi atau perkembangan hubungan ini. eh dan apa yang dia lakukan, apapun upaya atau usaha yang dia lakukan itu kayaknya nggak efektif untuk hubungan ini. So, orang ini tuh kalau aku lihat memang sedang menarik diri atau pergi dari kamu, ya, menghilang dari hidupmu. Tapi karena di sini ada temperance ya, kalau aku lihat ada keinginan orang ini itu untuk memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Orang ini dia, oke, dia dia ini ingin mencapai keharmonisan cinta, komitmen, dan rasa hormat yang ideal dengan kamu. Ya, apalagi kalau aku lihat di sini dia itu ingin adanya kesederhanaan aja deh di hubungan ini, tapi dari kesederhanaan itu mampu membuat kalian itu terikat gitu ya, mampu membuat kalian itu punya hubungan yang jangka panjang gitu loh. Ya, kalau aku lihat. Karena selama ini banyak sekali halangan rintangannya di hubungan kalian. Kalian berdua merasa apa ya? Kayak ada aja itu ya halangan rintangannya. Tapi kalau aku lihat em, sekian banyak pun mau sekian banyak pun halangan dan rintangan, orang ini aku lihat ada potensi dia akan mengatasi hambatan apapun yang menghalangi kalian berdua untuk terus bersama. Ya, sederhananya orang ini masih ingin menyeimbangkan tanggung jawab dia dengan yang lain dulu gitu ya. Dia lagi belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawab dia. Jadi mungkin gini, hal yang membuat kalian terhalang hubungannya itu karena ada suatu tanggung jawab atau beban di hidup dia yang membuat dia apa ya, harus menggantungkan hubungan kalian terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke? Okay? Dan aku lihat di sini orang ini masih sayang sama kamu, ya. Orang ini masih sayang sama kamu, jadi orang ini tuh lagi pengen cari jalan tengahnya dari hubungan kalian ini. Kan dia kayaknya lagi bingung ya dengan situasi sekarang antara keadaan dia, beban hidup dia dengan hubungan ini. Gitu ya, beban hidup dia itu kan mempengaruhi akhirnya hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada Ten of Cups, berarti orang ini, dia ini itu sedang ya berfokus pada keluarga dia, ya fokus pada keluarga dia, lagi have fun dengan keluarga dia, lagi menstabilkan kehidupan keluarga dia. Dan bahkan terkadang gini, ketika dia lagi kumpul dengan keluarga, dia ini sering memikirkan bagaimana kalau aku
mendatangkan kamu ya ke keluarga aku, maksudnya ngenalin kamu ke keluarga aku atau sebaliknya. Dia ingin datang ke keluarga kamu untuk lebih mengenal keluargamu. Terus itu juga karena memang sejujurnya orang ini tuh pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu, adanya suatu pernikahan, keluarga bersama kamu, ya. Jadi, apa ya, dia tuh pengen banget punya hubungan atau keluarga yang melambangkan kepuasan dan kedamaian dalam hidup dia. Dan kalau misalkan saat ini kalian lagi berpisah, dia ini ingin sekali adanya penyatuan kembali dengan kamu, ya. Jadi ada energi union, dia pengen datang lagi ke kamu. Walaupun sejujurnya ya, nampak dari luar hubungan kalian ini kayaknya baik-baik saja, kayak nggak ada masalah gitu ya. Ya mungkin karena sebenarnya ada masalah tapi selalu dipendam, kayak atau lari kabur, nanti udah sekian lama baru datang lagi, terus kamu selalu terima dia lagi seolah-olah masalah itu sudah berakhir, sudah selesai. Padahal tidak, sebenarnya masalah itu hanya dipendam, masalah itu hanya dikubur tapi tidak diselesaikan seperti itu, sehingga situasinya kayak kelihatan baik-baik saja padahal sebenarnya ada masalah yang sangat besar di hubungan kalian. Nah, masalah itu yang harus sebenarnya kalian tuntaskan, dan kalau aku lihat juga kan ini ada masalah mendasar di hubungan kalian itu karena miskomunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi yang interaktif antara kamu dan dia. Ada masalah tentang komunikasi. Banyak sekali ketidaksepakatan, masalah yang ditekan atau ketidakamanan bisa saja muncul tiba-tiba. Ya, so kalau aku lihat di sini dia tidak mau cepat-cepat menarik kesimpulan langsung tentang apakah harus mengakhiri hubungan ini atau tidak. Saat ini tuh dia lagi apa ya? Semacam kayak apa ya? Menganalisa, mencari cara, ya, introspeksi diri, lihat situasi, ya. Em, Karena di sini aku lihat dia ini lagi apa ya? Melihat kejelasannya gitu loh. Kejelasan dari hubungan ini. Karena gini kan, aku lihat memang kenapa hubungan ini itu tidak berjalan dengan baik itu karena adanya ketidakjujuran dari seseorang, entah ini dari kamu ataupun dari dia, sehingga hubungan ini tuh masih perlu untuk dibuka dengan sebuah komunikasi yang jujur dan terbuka, jelas seperti itu, ya. So orang ini mungkin bisa jadi orang inilah yang memang tidak jujur dengan kamu, sehingga orang ini tuh masih tetap tenang dan mengamati sampai detail situasinya lebih jelas, ya. Ya intinya orang ini masih apa ya, belum ada pergerakan tapi ada keinginan untuk berkeluarga dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu, balikan lagi dengan kamu. Cuman memang situasinya dia tidak ada pergerakan, ya. Dia masih ya menganalisa, melihat-lihat situasi. Mungkin dari kamunya ya, melihat dari situasi kamunya, apakah kamunya juga masih mau menerima dia atau enggak, kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini energi dia pasif, pasif banget, ya. Oke, kita lihat dari kamunya, apakah kamu masih mau melanjutkan hubungan ini atau tidak? Lihat tidak kalau di sini?
Oke. Kalau aku lihat, kamu ini saat ini sedang menunjukkan bahwa kamu keluar dari periode perpisahan atau pengisolasian di mana kamu tidak mau berkencan atau memulai hubungan baik dengan dia ataupun dengan orang baru. Karena aku lihat kamu lagi stres banget akibat putus cinta atau rasa traumatis yang kamu alami dari si dia. Ya, dari si dia ini. Ada rasa traumatis ya, mungkin kamu pernah dikhianati, pernah dibohongin ya. Nih, kan kalau aku lihat di sini ada ketidakjujuran ya. Kamu mungkin sudah capek, sudah muak ya dengan trauma-trauma yang dia berikan ke kamu. Jadi mungkin kamu itu telah mengisolasi diri dari dunia luar untuk memberi diri kamu itu waktu untuk pulih, ya. Terus itu juga ini juga menandakan bahwa kamu sudah siap untuk mendekam dalam kesedihan dan bersiap untuk awalan yang baru, ya. Dan kamu juga berada dalam suatu hubungan itu mungkin pertanda bahwa kamu siap untuk mengakhiri hubungan setelah banyak kesadaran dan refleksi, ya. Kesadaran dan refleksi. Refleksi itu apa nih? Bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi kamu, kalau aku lihat setelah kamu sadar, kamu menarik diri dari dari dia, kemudian kamu itu kayak merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang telah dilakukan. Seperti itu. So, aku lihat di sini bergantian ya, kamu mungkin siap untuk menaruh perhatian kamu pada hubungan ini, atau mungkin kamu memiliki kebangkitan yang mengejutkan dari kegembiraan dan motivasi untuk membuatnya berhasil. Ya, ada gini, di satu sisi kamu itu kayak ingin mencoba lagi, ya, dengan si dia. Ya, dengan si dia ini. Kamu ingin mencoba lagi dengan si dia, tapi kamu pengen untuk tenang dulu saat ini. Pengen menyelesaikan dulu dengan rasa sakit hatimu, dengan rasa traumatikmu. Tapi di sisi lain juga kamu itu ingin melepaskan, gini, kamu ingin eh, menaklukkan tantangan di masa lalu, ya, melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi secara bertahap, mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menenangkan atau menyelesaikan masalah ya, dari hubungan yang toksik. Dan aku lihat di sini kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi dengan dia, ya. Terus itu juga aku lihat di sini, karena memang banyak sekali skandal ya di hubungan kalian. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kamu pun mungkin sebagian besar itu kayak apa ya, melihatnya juga sudah miris gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah terjadi gitu. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi, akhirnya mereka memaklumi ya. Dan kalau aku lihat juga di sini kamu ingin lepas dari hubungan yang toksik, kamu pengen mengakhiri hubungan yang toksik bersama dia. Bahkan aku lihat juga dari Five of Pentacles Reverse ini, kamu itu ingin mengubah hidup kamu menjadi lebih baik dan merasa jauh lebih mudah menerima peluang cinta di sekitar kamu. Jadi kamu kayaknya pengen punya hubungan dengan orang baru aja kayak gitu ya. Jadi terkadang kamu pengen balikan sama dia, tapi terkadang kamu mikir untuk cari orang baru aja deh gitu. Ya simpelnya. Em, Walaupun aku lihat di sini kalau misalkan kamu tahu bahwa kalaupun dengan orang baru pasti akan beresiko juga gitu ya. Ada resiko-resiko ya, mau dengan orang baru ataupun orang lama pasti kamu juga memikirkan ada resikonya. Hmm, tapi sejujurnya di sini kalau misalkan kamu sudah mantap
ya, mantap berpikiran positif bahwa kamu ingin move on dari orang ini, dari dia, orang lain yang orang lain, maksudnya orang baru ya, orang baru akan tertarik kok kepada kamu dengan getaran yang menyenangkan ya. Karena di sini energi Five of Pentacles ini menandakan bahwa kesendirian, penolakan atau keputusasaan sudah ada di titik akhir. Ya, sudah mendekati akhir dari hidupmu. Ya, karena kalau aku lihat juga di sini kamu itu sedang mencoba untuk keluar dari masa kesendirianmu. Jadi mungkin selama ini ketika kamu ngejalanin hubungan dengan dia, kamu itu merasa kayak kesepian, kayak berdua tapi single gitu loh. Ya, pacaran tapi jomblo gitu ya, maksud ya. Jadi kayak sering banget diabaikan oleh orang ini. So aku lihat kamu sering banget ngerasa kesepian. Jadi ya, aku lihat di sini energinya kayaknya lebih kuat kamu ke ini ya, ke orang baru atau cari yang baru aja gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini akan ada peluang ya untuk kamu menemukan cinta yang kamu inginkan, bahkan akan membuat kemajuan yang konsisten dalam menghidupkan kembali hubungan kamu atau menjadi lebih mudah didekati saat tantangan sudah mulai hilang gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu sudah mantap dan yakin ya bahwa kamu ingin move on dari dia, kamu ingin meninggalkan masa lalumu, maka orang-orang yang memang tertarik dengan kamu itu akan mudah datang dan kamu akan siap untuk memiliki cerita baru dengan orang-orang baru. Ya, kalau aku lihat di sini, yang penting adalah kamu sembuhkan dulu rasa traumatikmu, kamu selesaikan dulu dengan masa lalumu, kamu siap untuk membuka lembaran baru, kamu sudah berpikiran positif bahwa masih ada jodoh kamu di luar sana. Yang kamu inginkan, yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang penting itu, kamu harus berpikir positif dulu. Kamu harus yakin dan mantap dulu dengan keyakinanmu. Karena kalau lihat di sini kamu masih terkadang aja sih ya, terkadang kamu masih kepikiran orang lama ya, masih kepikiran dia ini. Terkadang kamu juga ingin orang baru gitu ya. So, mantapkan dulu hatimu ya. Bahkan di sini ada the moon-nya reverse ya. Apalagi sih yang perlu kamu pikirkan di sini ya. Karena di sini menunjukkan bahwa telah terungkapnya penipuan dan pengkhianatan dari si dia, dari pasanganmu ini sebelumnya ya. Sudah terungkap perselingkuhan juga kalau aku lihat di sini. So, ini menjadi tanda bahwa realitas hubungan kamu ini mulai terbuka loh. Ya, semuanya terbongkar di sini. Ya, bahkan mungkin saja kamu membohongi diri sendiri tentang bagaimana hubungan ini berjalan, atau kamu tidak menyadari betapa aspek dari pasangan kamu itu nggak berkualitas banget ya. Dan menunjukkan gini, the moon reverse ini itu udah menunjukkan bahwa uh, bahwa kamu itu akan menemukan kebenaran tentang hubungan atau sifat asli dari si dia. Ya, yaitu tentang kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan, ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian memang belum menikah, ya. So, the moon reverse ini berarti merupakan tanda bahwa kamu akan mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri kamu setelah melewati masa-masa sulit. Ya, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kamu mengabaikan petunjuk atau firasat kamu tentang calon pasangan ya. Jadi kalau aku lihat gini loh, kamu itu kayak masih ragu untuk meninggalkan dia atau melangkah maju keluar dari hubungan yang toksik ini ya. So the moon itu memastikan kamu, hey, ini tuh udah jelas kamu itu sering diselingkuhin, dia ini pembohong, dia ini tidak bisa dipercaya, sifat aslinya sudah dibeberkan.
ayolah sadar gitu ya, jangan lagi ragu-ragu. Di depan sana masih ada banyak orang yang uh, menjadi calon, ya, menjadi calon pasanganmu. Yang penting di sini kamu percaya aja dulu untuk melepaskan semuanya, ikhlaskan yang sudah terjadi, biarkan masalah yang memang sudah tidak mau diungkit lagi, ya, sembuhkan dirimu, sembuhkan hatimu, ya, tenangkan pikiranmu, pikirlah positif, kamu pasti masih ada kok pasangan yang mau dengan kamu, gitu ya. Sayangnya itu, kamu masih kadang masih plan ya, masih eh, bisa nggak ya kira-kira balikan dengan si dia. Terus nanti ini misalnya di hari ini kamu mikir masih bisa nggak ya balikan sama dia. Terus nanti di esok harinya atau di sore harinya kamu mikir ah nggak, gua harus cari orang baru nih kayak gitu ya, masih agak agak apa namanya klise ya. Oke, di sini dikasih tahu ya, kalau misalnya kamu mau balikan sama orang lama nih ya, menunjukkan bahwa Five of Swords ini, kamu dan si dia mungkin akan kembali ada komunikasi lagi, ya. Bahkan ada kayak belajar bernegosiasi atau mengakhiri beberapa perselisihan, mengatasi halangan rintangan di antara kalian. Kamu mungkin juga akan belajar untuk berkomunikasi satu sama lain dan melepaskan perselisihan dari masa lalumu. Tapi perlu diingat ya, bahwa perdamaian abadi melibatkan upaya di pihak kamu. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu pengen let it go, dia kan pengen datang lagi, cuman memang nggak buru-buru, dia pengen datang lagi. Oke, mungkin kamu akan menyambut komunikasi dia. Tapi kalau misalkan dia datang untuk berbaikan sama kamu, tapi kalau kamunya udah ada rasa pengen move on, ya, ya gimana? Ya, hubungan kalian juga nggak akan terrealisasi. So, makanya aku bilang dari awal, kamu harus memantapkan diri kamu maunya gimana. Ya, jadi kemajuan kamu akan disabotase jika kamu kembali ke kebiasaan lama. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya juga nggak cuma kamu, ya, karena kamu ini kan kalau aku lihat gampang banget luluh sama dia, ya. Kebiasaan lama adalah kamu gampang luluh sama dia. Makanya aku bilang tegaskan pada hatimu, pada dirimu, kamu maunya gimana. Kalau kamu mau sama orang lama, kamu tegaskan, jangan lagi ada perselingkuhan, jangan lagi ada kebohongan dari orang ini, dari dia ini. Ya, kamu tegaskan. Tapi kalau misalkan kamu pengennya sama orang baru, tegaskan pada dirimu kamu tidak mau menerima dia lagi. Gitu loh. Ya, kalau kamu gampang dia datang tahu-tahu kamu oke, ya aku maafin, oke kita balikan lagi tapi tanpa ada ketegasan darimu, ya sudah, sabotase lagi, keluar lagi tingkah laku dia yang berselingkuh itu, yang mengkhianati kamu, yang berbohong itu. Gitu loh maksudnya ya. So, jadi di sini dapat diartikan bahwa ada gangguan total ya di hubungan kamu dalam komunikasi, ya. Jadi ada indikasi kamu mungkin akan menyerah pada kesulitan dan hubungan, ya. Bisa jadi kamu kayak potensinya tuh ada dua kemungkinan. Bisa jadi kamu akan luluh begitu saja. Yang kedua adalah kamu benar-benar mengakhiri hubungan dengan orang ini. Kamu harus pilih yang mana. Ya, keputusan ada di kamu kok nih. Ya, keputusan itu ada di kamu. Pilihannya hanya ada di kamu. Kamu yang menentukan. Gitu, ya. Kamu harus maunya gimana. Gitu. Oke? Oke deh. Kita ambil satu kartu, ya. Saran untuk kamu terhadap hubungan ini mau dilanjutkan atau diputuskan. Satu kartu aja ya. Putus atau lanjut. Oke. Pesannya adalah maafkan dan belajar dari masa lalu. Itu. Jadi sejujurnya ini memang harus dari dirimu sendiri. Ya, di sini sudah ada forgiving and learning. Maafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalumu, kamu akan merasakan lebih banyak cinta yang akan datang. Dan aku lihat di sini malaikat romantis telah mendengar keinginan kamu, atau gini deh, Tuhan itu telah mendengarkan keinginan kamu akan cinta yang besar.
dan Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan. Karena Tuhan tahu bahwa hati kamu itu dapat memberi dan menerima kebahagiaan percintaan dengan membersihkan masalah-masalah dari masa lalumu. Ya, masalah kamu itu nampaknya bercabang-cabang gitu loh. Ya, kayak bercabang-cabang tapi saling saling bertautan. Ya, saling apa ya, menempel, saling keterikatan kayak gitu ya. Sehingga kamu harus melepaskan itu semua dulu, ya. Karena gini, sebenarnya Tuhan pun tahu kamu itu pernah disakiti sebelumnya dan kamu itu juga saat ini tuh kamu sangat khawatir akan disakiti lagi. Namun, pertahanan kamu menciptakan hambatan untuk membiarkan cinta masuk ke dalam hidupmu. Ya, forgiving and learning itu seperti itu. So, di sini tuh yang penting kamu sembuhkan aja dulu. Lalu mantapkan kamu maunya gimana. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Masalah yang memang sudah tidak bisa diungkit, ya udah nggak usah diungkit, tapi diikhlaskan. Kalau memang dia tidak mau menyelesaikan masalah, ya udah apa anggaplah eh, ini suatu pembelajaran bagimu gitu ya. Saat kamu mulai menyembuhkan masa lalu, kamu tidak akan terus-menerus apa ya menciptakan rasa sakit itu lagi gitu loh. Yang penting di sini kamu selesaikan aja dengan rasa sakit hatimu di masa lalu. Pengkhianatan ya udah gitu. Memang sulit ya, apalagi udah menjadi rasa traumatik gitu ya di dirimu. Memang akan sulit untuk apa namanya melepaskan. Tapi cobalah untuk berbaur dengan rasa traumatik itu. Jika memang tidak bisa disembuhkan, coba untuk berbaur dengan rasa traumatik itu. Terima rasa traumatik itu. Jika memang kamu pernah dikhianati, pernah diselingkuhi, oke, aku dulu memang pernah diselingkuhi oleh dia. Em, Jaga hati ya, jaga diri, jangan sampai nanti aku bertemu dengan sosok yang sama seperti dia. Aku dikhianati lagi. Jaga hati, jaga diri ketika aku nanti ternyata di masa depan dikhianati lagi. Jangan marah ya. Gitu, cobalah untuk berkomunikasi dengan diri sendiri jika kamu belum bisa menyembuhkan rasa traumatik. Itu sih sejujurnya aku dulu dulu juga pernah ya mengalami rasa traumatik, pernah juga depresi. Cara aku memang kalau memang belum bisa menyembuhkan rasa depresi, rasa traumatik, ya aku akan mencoba untuk menerima. Memang sangat sulit, aku bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menerima em, apa ya rasa traumatik inner child sih lebih tepatnya dulu. Ya, jadi cobalah untuk diterima, diterima aja dulu gitu ya. Karena aku lihat di sini dengan cara mendenial perasaanmu, dengan cara mendenial bahwa kamu menolak, kamu sering di apa itu namanya sering dikhianatin oleh oleh si dia, itu justru memberikan pikiran, aura yang negatif sehingga orang-orang baru yang mau masuk ke kehidupan kamu itu kayak terhalang gitu loh. Karena masih ada energi orang masa lalu yang menghantui kamu. Gitu loh maksudnya ya. Karena gini, saat ini tuh kamu itu menghalangi dirimu untuk sembuh ya, untuk punya hubungan lebih sehat ya. Karena di sini kamu masih ada kemarahan, rasa bersalah dalam diri sendiri ya, rasa bersalah karena mengenal dia, pernah mencintai dia, ada rasa bersalah itu ya. Bahkan di sini aku lihat kayak kamu itu ada sikap tidak mau memaafkan dia ya. Hmm, karena gini, mungkin juga kamu itu masih ada keinginan untuk memiliki dia gitu. Mungkin karena memang sudah pernah ngejalanin atau kenal dengan orang ini tuh sudah bertahun-tahun sehingga kamu punya ambisi untuk memiliki dia. Cobalah untuk belajar melepas, belajar untuk berbaur dengan situasi dan keadaan pahit ya. Hmm, Termasuk ini juga ya, memaafkan diri sendiri. Karena aku lihat di sini kamu merasa bersalah pada dirimu sendiri. Kenapa aku kenal dengan orang ini? Kenapa aku dulu mencintai orang ini? Dia, dia. Kenapa aku
mau menerima dia masuk ke dalam hidupmu, dalam percintaanmu. Ya, aku lihat di sini kamu merasa bersalah banget. Cobalah untuk memaafkan diri kamu. Yang berlalu ya memang harus terjadi, yang sudah terjadi ya memang harus terjadi gitu loh. Ya. So, kalau aku lihat cobalah kamu untuk membantu dan melepaskan, menyembuhkan masa lalu kamu. eh Cobalah untuk apa ya, menghilangkan beban hati kamu yang apa ya, melonjak, yang bergejolak itu ya, agar kamu bisa menyambut kebahagiaan. Oke, itulah pesan dari apa itu namanya, forgiving and learning. Ya, keputusannya ada di kamu. Dalam pembacaan ini, inilah sarannya. Kalau kamu misalkan kekeh tidak mau untuk move on dari orang ini, dari si dia, ya silahkan. Tapi hati-hati, situasi akan tetap berulang. Oke, yang penting kamu tegas. Kalau kamu tegas, ada kemungkinan mungkin akan ada cerita baru dengan orang lama. Tapi kalau kamu tidak tegas, karena ini masih ada potensi kamu tidak akan tegas, kamu akan gampang luluh dengan orang ini, ya maka kamu akan terjerumus dengan situasi yang berulang. Oke, itulah ceritanya, pesannya. Untuk alfabetnya ya. Alfabetnya di sini. Oke. Oh, banyak sekali. R I S Z H J N K Q G W T V B X U O. Ya, ini bisa inisial, bisa nama, inisial kamu atau inisial dia, bisa ya. Nama lengkap, nama panggilan, it's okay. Untuk zodiaknya, zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kemudian Aquarius, Libra dan Gemini. Ya, dan energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Pisces. Oke, zodiaknya bisa dari kamu, bisa dari dia. Situasikan aja ya. Kedua belas zodiak juga bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.